wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dengan channel Pak Guru. Senang sekali hari ini kita bisa berjumpa dalam pelajaran Bahasa Indonesia kelas 7. Materi kita hari ini adalah menelaah kebahasan teks deskripsi. Adapun pokok bahasan kita pada kesempatan hari ini adalah pertama, kalimat perincian untuk mengonkretkan. Kedua, kalimat cerapan panca indera. Ketiga, kaidah KPST. Dan yang keempat, kata depan di, ke, dan dari. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah melalui kegiatan menyimak video pembelajaran, kalian harus mampu menulis kalimat perincian untuk mengonkretkan dengan benar, menulis kalimat yang menggunakan cerapan panca indera dengan benar, menulis kata dengan kata dasar KPST dengan benar, dan menuliskan kata depan di, ke, dari pada teks deskripsi dengan benar. Untuk tugas keterampilan, kalian harus mampu menulis teks deskripsi yang sesuai dengan struktur dan kebahasaan teks deskripsi. Untuk struktur kebahasaan telah kita pelajari pada pelajaran sebelumnya. Dan untuk hari ini kita belajar tentang teks kebahasaan. Untuk itu, mari kita simak bersama video pembelajaran berikut ini. Yang pertama, menggunakan kalimat perincian untuk mengonkretkan. Seperti kita ketahui, penulis teks deskripsi biasanya menggambarkan objek atau suatu peristiwa sedetail mungkin berdasarkan pengamatannya. Untuk itu perlu kalimat yang memperinci untuk mengonkretkan objek atau peristiwa yang akan dideskripsikan. Perhatikan contoh kalimat berikut ini. Nenek Ija adalah orang yang baik. Frasa baik harus kita buat lebih rinci. Yang dimaksud baik itu bagaimana? Penulis harus merinci agar orang paham dengan yang dimaksud frasa baik tersebut. Ya, kata baik ini bisa kita rinci menjadi dia suka menolong tetangganya. Ini menunjukkan bahwa Nenek Ija adalah orang yang baik. Dia ramah dan tutur katanya lembut kepada siapa saja. Ini juga memerinci frasa baik. Kalian bisa menambahkan juga dengan kalimat-kalimat yang lain. Misalnya, nenek dia tidak gampang marah. Dia sangat sayang kepada anak-anak kecil, dan lain-lain. Kemudian, penggunaan kalimat menggunakan cerapan panca indera. Cerapan panca indera di sini yang dimaksud adalah teks deskripsi ini kan merupakan teks yang menyajikan gambaran objek atau peristiwa sesuai pengamatan penulis. Gambaran tersebut menggunakan cerapan panca indera kita. Apa saja yang ada pada cerapan panca indera dimaksud, yaitu pembaca seolah-olah melihat apa yang disampaikan penulis. Jika melihat, berarti pendeskripsiannya melibatkan indera penglihatan atau mata. Yang disebutkan tadi, misalnya pantai itu indah sekali. Nah, berarti keindahan itu menggunakan cerapan indera penglihatan. Yang kedua, seolah-olah mendengar. Misalnya, suara musik itu sangat merdu. Nah, berarti menggunakan indera pendengaran kita, telinga. Atau kicau burung di pagi hari bersautan. Nah, berarti
pembaca seolah-olah mendengar kicauan burung yang dimaksud oleh penulis. Kemudian seolah-olah merasakan, ini melibatkan 3 indera kita sekaligus. Misalnya contohnya ada makanan yang lezat. Lezat itu menggunakan cerapan panca indera kita, yaitu indera pengecap lidah. Makanan itu manis sekali. Nah, ini berarti indera pengecap. Atau makanan itu baunya membuat perut keroncongan. Berarti indera pembau, aroma. Kemudian matahari bersinar sangat terik, seolah-olah membakar kulitku. Berarti ini indera perasa kulit kita. Nah, jadi cerapan panca indera yang dimaksud dalam teks deskripsi yaitu yang membuat seolah-olah pembaca itu melihat, mendengar, dan merasakan apa yang disampaikan oleh penulis terhadap suatu objek atau peristiwa. Mudah dipahami ya? Selanjutnya, mari kita mencoba mendeskripsikan sebuah objek ini. Objeknya apa? Benar, objeknya pantai. Mari kita deskripsikan dengan melibatkan panca indera. Pantai Holtekam sangat indah. Berarti kita menggunakan indera penglihatan kita untuk mengatakan bahwa ini indah. Kemudian indah akan kita rinci. Cara merincinya harus menggunakan cerapan panca indera. Nyiur melambai-lambai ditiup angin. Nah, ini indera apa? Ya, indera mata. Karena kita melihat nyiur atau pohon kelapa, melambai-lambai ditiup angin. Ini juga mengandung majas personifikasi. Suara debur ombak terdengar berirama. Nah, ada suara debur ombak terdengar berirama, berarti melibatkan indera pendengaran, benar, atau telinga. Sungguh harmoni alam yang membuat kita betah di sana. Nah, ini indera apa? Indera perasa. Jadi kita ikut merasakan apa yang dirasakan oleh penulis. Kalian bisa menamakan lagi untuk memerinci kata indah dengan cerapan indera. Misalnya, pasir lembut sepanjang bibir pantai. Bisa. Laut biru jernih. Nah, itu berarti indera penglihatan. Atau kalian ketika di pantai ada teman kita yang membakar ikan, aromanya sampai di hidung kita, kita bisa membuat kalimat. Aroma ikan bakar membuat perutku lapar. Nah, ini tuh berarti ada indera pembau karena aroma, lapar, indera perasaan. Bisa ya? Selanjutnya penggunaan kata dasar KPST. Kaidah KPST adalah kaidah peluluhan atau penghilangan fonem kata dasar yang berawalan K, P, S, atau T saat diberi awalan me atau pe. Ingat, ini hanya huruf KPST akan luluh fonemnya atau huruf depannya jika mendapatkan awalan me atau pe. Huruf pertama luluh jika huruf kedua adalah vokal. Jadi syarat untuk bisa luluh yaitu huruf keduanya adalah vokal. Huruf vokal itu A, I, U, E, O. Kita lihat contoh huruf K. Me tambah kukus. K setelah huruf K adalah vokal U. Berarti huruf K harus luluh. Me tambah kukus menjadi benar. Mengukus. Pintar. Jadi fonem K luluh. Ya, menjadi tidak ada. Namanya luluh. Penghilangan. Menjadi NG. Itu juga dengan awalan P tambah kukus menjadi benar. Pengukus. Jadi vokal konsonan K luluh. Tidak ada. Hilang. Kemudian yang kedua kita fonem P. Contoh. Me tambah pukul menjadi apa?
Benar. Memukul. Huruf P, luluh. Di sini yang ada huruf M. Huruf P-nya luluh atau dihilangkan. Begitu pula ketika mendapat awalan P, pemukul menjadi pemukul. Benar. Jadi fonem P-nya luluh. Kemudian kata yang ketiga adalah fonem S. Me tambah sapu menjadi benar. Menyapu. Jadi yang luluh fonem apa? Benar. Fonem S luluh menjadi NY. Demikian pula ketika mendapat awalan P tambah sapu menjadi penyapu. Fonem S luluh. Berikutnya adalah fonem T. Contohnya me tambah tari menjadi benar. Menari. Hebat. Kalian luar biasa. Fonem T luluh. Berikutnya P tambah tari menjadi penari. Fonem T di sini luluh atau dihilangkan. Namun huruf pertama tidak luluh jika huruf kedua adalah konsonan. Tadi luluh jika huruf kedua adalah vokal. Di sini ada juga pengecualian. Ada huruf P nanti walaupun dengan huruf keduanya konsonan tapi tidak luluh. Perhatikan contoh. Me tambah kristal. KR. Konsonan-konsonan. Maka dia tidak luluh. Menjadi mengkristal. Me tambah proses. Fonem P kedua R. Memproses. Me tambah skor, menskor. Me tambah transmigrasi, mentransmigrasikan. P tambah kristal, pengkristalan. Ini P. Nah, ini yang pengecualian ketika P ditambah proses. Harusnya konsonan yang ganda, konsonan P dan R harusnya tidak luluh. Namun ini pengecualian P tambah proses menjadi pemroses. Mengapa? Gunanya untuk melancarkan pengucapan dan mencegah dua huruf P yang berdekatan. Jadi kalau pemproses pengucapannya sulit, maka yang benar adalah pemroses. Ingat ini ya, pengecualian. Untuk skor dan transmigrasi tetap mengikuti kaidah tidak luluh. Selain itu, ada pengecualian lagi. Ada 3 bentuk yang merupakan pengecualian, yaitu kata dasar punya yang diawali P ketika ditambah me harusnya luluh. Tetapi ini pengecualian khusus me tambah punya mempunyai, bukan memunyai. Alasannya, penyebabnya adalah faktor kebiasaan masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia tidak biasa mengucapkan atau menulis memunyai. Jadi yang benar khusus me tambah punya, mempunyai. Yang kedua, me tambah kaji, K harusnya luluh. Namun karena pengecualian, me tambah kaji tetap mengkaji. Mengapa bukan mengaji? Karena kata mengaji itu ada, tapi memiliki makna khusus, yaitu membaca Al-Quran atau belajar agama Islam. Itu disebut mengaji. Nah, untuk membedakan, maka kata kaji tidak luluh dan tetap mengkaji. Yang ketiga adalah kata syair ketika mendapat awalan P menjadi penyair.
ini ada konsonan 2. Fonem 1, 2-nya konsonan harusnya tidak luluh. Tapi khusus untuk syair ada pengecualian menjadi penyair, bukan pensair. Penyebabnya adalah kebiasaan. Selanjutnya pelajaran kita tentang penggunaan kata depan dikedari. Kata depan dike dan dari ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Ingat ya, kata depan dike dan dari ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Di mana sekarang? Nah, mana menunjukkan tempat, berarti dipisah. Pensil itu disimpan di dalam laci. Kita menemukan 2 kata disimpan dan di dalam. Disimpan, penulisannya dirangkai karena simpan tidak menunjukkan tempat atau asal. Sementara di dalam laci dipisah karena dalam adalah menunjukkan tempat. Itu perbedaannya ya, dirangkai dan tidak dirangkai. Dia ikut terjun ke tengah kancah perjuangan. Tengah adalah keterangan tempat. Mari kita berangkat ke sekolah. Sekolah juga keterangan tempat. Saya pergi ke sana. Sana itu juga tempat. Makanya harus dipisah. Ia berasal dari Pulau Engros. Pulau Engros itu asal, tempat. Berarti dipisah. Cincin itu terbuat dari perak. Perak adalah asal. Asal cincin itu. Maka karena asal dan tempat harus dipisah. Mudah sekali bukan? Kemudian ada juga pengecualian. Kata kepada ini tidak dipisah. Kemari juga tidak dipisah. Daripada, ya, ini pengecualian. Selanjutnya untuk keluar sebagai lawan kata masuk, itu tulisannya dirangkai. Sementara lawan kata ke dalam, penulisannya harus dipisah, keluar. Jadi itu keluar ada 2 macam. Bisa dirangkai, bisa tidak. Dirangkai ketika penulisannya sebagai lawan kata masuk. Untuk contoh kalimat, itu keluar dari dalam rak sepatu. Nah, keluar di sini bukan menyatakan tempat, tetapi lawan dari kata masuk, maka penulisannya dirangkai. Yang kedua, Doni membawa kucingnya keluar rumah. Jadi menuju luar. Luar di sini, luar rumah adalah tempat, maka penulisannya terpisah. Jangan salah ya, penulisan keluar karena ada yang dirangkai, ada yang dipisah. Demikian pembelajaran kita hari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih kalian telah belajar dengan baik hari ini. Pak Guru doakan semoga apa yang kalian pelajari menjadi berkah bagi kalian dan membuat ilmu kalian bertambah dan berguna. Demikian kita bertemu lagi dalam pelajaran bahasa Indonesia berikutnya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.